Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita diingatkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas hidup kita, syukur atas sehat kita, syukur atas rezeki yang Allah berikan pada kita, dan syukur alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kekuatan pada kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah dan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Saya wasangkan pada Bapak Ibu sekalian, mari kita terus jaga takwa kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmani wa rahimakumullah. Setiap kita memiliki perjalanan hidup. Setiap orang memiliki perjalanan hidup. Dan Allah juga telah memberikan perjalanan hidup pada orang-orang terdahulu di antara kita. Kita mungkin sering baca sejarah, para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, dan sebagainya. Kita mungkin juga sering baca sejarah para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Yang terkadang ketika kita membaca sejarah, ketika kita membaca tarikh, sejarah itu seakan-akan hanya sebuah dongeng gitu ya. Kalau kita baca, kita ceritakan pada anak hanya sebuah kisah dongeng, kita bisa hanya kisah saja tanpa makna. Yang sering kita itu baca sejarah, kita cerita pada anak kita, guru cerita pada muridnya tentang sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, sejarah para nabi, hanya sebuah kisah seakan-akan tanpa makna. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah-sejarah di dalam Al-Qur'an, yang di dalam Al-Qur'an yang 30 juz ini kebanyakan bercerita tentang sejarah, artinya sejarah itu pasti punya nilai dalam kehidupan kita. Ya, namanya sejarah itu pasti punya nilai untuk kehidupan kita hari ini. Enggak mungkin Allah cerita kosong tanpa makna, itu enggak mungkin. Gitu ya. Allah cerita Nabi Adam, enggak mungkin cerita sekedar dongeng, itu enggak mungkin. Allah ceritakan kisahnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus, dan sebagainya, itu tidak mungkin kisah kosong. Karena perjalanan hidup kita hari ini itu sebenarnya hanya pengulangan dari perjalanan orang-orang yang terdahulu.
Kisahnya hampir sama, cuma pelakunya saja beda. Ya, kisahnya hampir sama, cerita hidupnya hampir sama, tidak beda banget, cuma pelakunya saja beda, situasi beda, pelakunya beda. Tapi alur ceritanya hampir sama, kondisinya hampir sama. Maka Bapak Ibu rahimani Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat pada kita, a'udzu bisyaitonir rajim, inna fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang-orang terdahulu itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi mereka yang berakal. Artinya setiap sejarah masa lalu pasti punya pelajaran, punya hikmahnya. Sebagaimana kita juga punya perjalanan. Ibu punya perjalanan, bapak punya perjalanan dari kecil, hidup dengan orang tua, dengan berbagai macam kondisinya. Biasanya kita cerita sama anak ya Pak, Bu. Ceritakan sama anak, dulu ibu kecilnya begini. Cerita. Untuk apa cerita itu? Dongeng. Ya enggak, bukan dongeng kan? Pasti mau diambil hikmahnya. Setiap cerita itu harapannya kita bisa mengambil hikmah. Loh, kenapa sih hikmah yang diambil? Hikmah itu kebenaran yang didapat seseorang bukan dari jalan kenabian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Musyaddad hadatsana Abdul Warith an Khalid an Ikrimah an Ibnu Abbas qalas qadamtani an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhul hikmah. Hadatsana Abu Ma'mar hadatsana Abdul Warith qala 'allimhul kitab. Hadatsana Musa wa hadatsana Wahaib an Khalid bin Ithluhu wal hikmah al isabatu fi ghairi nubuwah. Telah bercerita kepada kami, Musaddad telah bercerita kepada kami, Abdul Waris dari Khalid bin Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku ke dada beliau. Jadi Ibnu Abbas menceritakan kalau Ibnu Abbas dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memberikan doa untuk Ibnu Abbas. Dan ini doanya bisa kita pakai untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri bisa dipakai. Apa doanya? Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas itu al-hikmah. Dalam riwayat lain, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini al-kitab. Apa itu hikmah? Hikmah itu kebenaran yang didapat seseorang bukan dari jalan kenabian. Maka Luqman diberikan oleh Allah hikmah, maka dikenal dengan istilah Luqmanul Hakim. Luqman yang dipenuhi dengan hikmah. Maka sebelum kita mulai materi ini, yuk kita bareng-bareng berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimnal hikmah. Allahumma allimnal hikmah. Allahumma allimnal kitab. Ya Allah, ajarkan untuk kami hikmah. Ya Allah, ajarkan untuk kami Alkitab. Baik, doa itu selalu dibaca untuk anak kita sama Bu, anak kita yang mondok ya, yang mondok, kalau yang mondok yang mau sekolah peluk, doakan itu. Allahumma allimhul hikmah, itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma allimhal hikmah. Apal punya? Wis pinter-pinter kok apal pokoknya.
Allahumma alimhul hikmah untuk anak laki-laki, Allahumma alimhal hikmah. Harapannya apa? Setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, oleh ustadznya itu anak-anak kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Kenapa? Hikmah itu kebenaran yang diperoleh seseorang bukan dari jalan nubuah. Loh kenapa? Karena setiap masalah, setiap kondisi kita pasti ada hikmah. Setiap masa lalu kita, setiap kejadian kita dapatin pasti ada hikmah. Dan kenapa kita hari ini ada di sini? Pasti ada hikmah. Kenapa ibu berumah tangga punya suami seperti suami yang hari ini ibu miliki? Pasti ada hikmah. Kenapa suami punya istri yang istrinya sekarang mungkin ngeselin misalkan? Pasti ada hikmah. Yang kita ambil ada hikmahnya gitu ya. Baik. Kan biasanya iya cempulek yang aku kayak gitu. Cempulek kayak ketemu kan? Oh, inilah hikmahnya. Ada kejadian segala sesuatu kita seringnya ngomongnya cempulek. Cempulek. Itulah hikmah. Cempulek itulah hikmahnya suatu kebaikan gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik. Kita akan mengambil dari sejarah yang pertama kali yaitu Nabi Adam alaihissalam ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Adam diciptakan Allah di surga. Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Diciptakan dari Allah dari tanah dan berada di surga. Artinya rumah kita yang asli adalah surga. Cuma saya lagi nyasar nih dunia Bu, Pak. Lagi nyasar nih dunia, ngasuk. Hari ini kita berusaha untuk mencari jalan untuk menuju surga, rumah kita yang asli. Aja nganti kesasar. Ya, yang kesasar lebih mari neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di surga dengan penuh kenikmatan, maka disebut al-jannatun na'im. Al-na'im mamlu'un bin nikmah, dipenuhi dengan nikmat, tidak ada kesusahan. Mangan sawarga wis nikmatnya luar biasa pokoknya, orang bisa digambar kenikmatan surga. Tapi Nabi Adam di surga walaupun kenikmatannya luar biasa, hidupnya sendiri enak ora Pak? Bu, Rika, Pak, dua ini umah apik nemen, fasilitas lengkap, panganane pepek. Tapi dewekan, pripun Pak? Langka bojo, rasanya kayak apa Pak? Bu kayak apa Bu? Rika umah kepenak banget tapi langka bojo, langka sekelanangnya rasanya kayak apa? Kempang, tengak-tenguk dewekan kayak wong ngilang. Artinya Pak, Nabi Adam pun sama, walaupun diberikan oleh Allah hidup di surga, hidup sendiri tetap gak nyaman. Maka Allah ciptakan Hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa sih? Sakinah. Litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian pasangan. Untuk apa pasangan itu? Supaya hatinya tenang. Jadi batin Nabi Adam walaupun hidupnya di surga luar biasa nikmatnya, batinnya tetap tersiksa, gelisah, nggak tenang. Makanya nggak ada jomblo tenang. Ya Bu ya, Pak. Punten, sing jomblo karena pernah nikah ataupun jomblo beneran, langka jomblo tenang. Langka randa tenang, langka duda tenang. Bukannya sing dadi duda cepat golet bojo maning. Supaya tahu oli sakinah, karena sakinah itu adanya setelah punya pasangan. Loh, saya tenang saja, dibikin tenang padahal ruwet. Karena sakinah itu setelah punya pasangan, gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bukan masalah nikah, kita bicaranya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, dan akhirnya apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Qala ya Adam uskun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, uskun, tinggallah kalian berdua. Qala ya Adam uskun anta wa zaujuka, engkau wahai Adam dan istrimu, jannah, di surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma, silahkan makan terserah kamu. Yang di surga maunya apa silahkan dimakan. Cuma satu larangannya, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Mung siji tok, tolong aja mereki pohon kiye, kon bakal dadi wong dolim. Pak, Bu, tabiate wong yang dilarang priben, Pak? Bu, Rika yang dilarang sing lanange priben? Penasaran. Tabiate wong dilarang-larang gatel. Pengen ngelanggar, mbuh kayak apa kok bisa kayak gue? Luar biasa. Ya, ternyata setan tahu, oh inilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala melaknat setan, melaknat iblis. Loh kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, apa perintah Allah? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar minal kafirin. Sujudlah kalian kepada Adam, wahai malaikat semuanya sujud, wahai makhluk Allah semua sujud. Semuanya sujud kecuali satu, iblis. Kenapa tidak mau sujud? Aba wastakbar, menolak dengan sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafir, maka sungguh iblis itu termasuk orang-orang kafir. Maka disebut istilah kufur istikbar, kafir karena sombong. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah saja, baru diciptakan sudah dihinakan. Loh kenapa dihinakan? Siapa yang menghinakan pertama kali? Iblis. Karena iblis mengatakan kepada Allah, kenapa engkau tidak mau sujud? Ya bagaimana aku mau sujud kepada Adam? Khalaqahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada tanah? Itulah kesombongan atas perintah Allah. Tabiat sombong itu tabiatnya syaitan. Loh kenapa orang bisa sombong? Karena merasa paling, atau karena merasa sudah tidak membutuhkan yang lain. Gitu ya? Orang yang sombong dampaknya apa? Egois. Orang sombong dampaknya susah dinasehati. Orang sombong dampaknya apa? Tidak pernah merasa bersalah. Itulah dampak-dampak istikbar, dampak-dampak kesombongan. Kalau hari ini ada orang sombong telat, karena sudah diawali oleh iblis, makanya nggak usah sombong, karena wis telat. Ya, karena yang paling pertama kali sombong adalah iblis, laknatullah alaih, syaitan. Maka kalau kita sombong, sungguh kita ngikuti tabiat syaitan. Adam pun dihinakan oleh iblis, baru diciptakan langsung dihinakan ya. Pernah nggak Pak, Bu, dilecehkan sama orang? Pernah ngalamin dilecehkan? Nggak usah khawatir, dulu Nabi Adam juga pernah dilecehkan kok. Artinya apa? Walaupun Nabi Adam dilecehkan oleh iblis, tetapi Nabi Adam tetap berada dalam koridor kebenaran, jalan terus, nggak peduli. Mau dinyek nggak apa-apa, yang penting aku benar. Gitu ya? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya kembali, kemudian Adam alaihissalam mulai iblis tahu sisi kelemahan, sisi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dilarang, pasti Adam bakal celaka kalau melanggar larangan Allah. Iblis tahu betul. Maka apa? Karena janji iblis, a'udzu minasyaitonir rajim,
Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku akan datangi manusia, Adam dan anak cucunya dari depan, belakang, kanan, kiri, tajid cuma satu. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Wah, ya Allah, engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka mulai iblis datang kepada Adam dan Hawa. Kalimatnya gini. Qala ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Iblis datang kepada Adam, ganggu, goda, ngerayu. Rayuannya luar biasa, Pak. Rayuannya apa? Kalimatnya iblis ya. Hai Adam, Rob kamu itu tidak melarang kamu untuk mendekati pohon ini, kecuali satu, Rob kamu tidak menghendaki kamu jadi malaikat. Rob kamu tidak menghendaki kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, menjadi malaikat. Dan Rob kamu tidak menghendaki kamu kekal di surga ini. Bohong ya iblis? Bohong kan? Tapi bohongnya ditutupi untuk supaya bohongnya katone apik, katone apik lah. Akhirnya apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Goroh supaya katone bener kudu disertai dengan sumpah. Wa qasamahuma. Iblis sumpah kepada Adam dan Hawa. Kalimatnya wallahi, coba kalimatnya, sumpah demi Allah, coba luar biasa. Sudah bohong menggunakan kalimat sumpah. Demi Allah, inni lanukuma laminan nasihin, aku mau menaik nasihat. Bu, Pak, kira-kira yang jenengan digorowi wong, terus wonge sumpah-sumpah, kira-kira asalnya percaya apa ora? Bener ya? Pernah ngalamin ora Pak? Rika digorowi wonge nganti sumpah-sumpah. Pernah ngalamin? Kalau pernah ngalamin telat, udah didahulin oleh Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa digorowi setan supaya terjerumus masuk keluar dari surga, supaya mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, supaya dicabut nikmat surganya itu dengan sumpah. Kalimat berikutnya, innilakuma laminan nasihin, aku mulai nasihat tok dam. Percaya syukur harus percaya ngono. Ada apa Nabi Adam karo Hawa? Jangan-jangan bener ya. Walaupun asalnya enggak begitu, innilakuma minan nasihin, akhirnya lentur, lunak. Iya, jangan-jangan benar. Ya. Maka jangan gampang sumpah untuk dusta. Dadi wong enakan dadi wong si jujur. Wong jujur kowe mujur. Wong jujur uripe ayem anteng. Wong goroh anteng mboten Bu? Ora bakal anteng, dijamin. Maka apa? Orang menutupi dustanya dengan sumpah. Akhirnya apa? Dusta akan tetap. Takut ketahuan dustanya lagi, akhirnya dusta lagi ditutupi dengan sumpah lagi. Terus berikutnya, naudzubillah, akhirnya kita jadi pendusta nanti. Gitu? Kalaupun terpaksa kita bersumpah, misalkan pakai wallahi demi Allah dan sebagainya, itu dalam kondisi yang betul-betul dibutuhkan untuk sumpah itu. Contoh misalkan dalam fikih nikah itu ada syariat sumpah li'an. Sumpah li'an itu apa Bu? Pernah krungu? Sumpah laknat. Kenapa? Ketika seorang suami misalkan menuduh istrinya berzina, padahal istrinya tidak berzina, atau sebaliknya
istrinya dituduh berzina tapi tidak ngaku, maka si suami bersumpah kepada Allah dengan sumpah laknat. Maka si istri juga sama, sumpah kepada Allah dengan sumpah laknat. Misal ya, wallahi bojone aku selingkuh zina karo fulan. Wallahi bojone aku selingkuh zina karo fulan, sebutna. Wallahi bojone aku selingkuh karo fulan, berzina karo fulan. Wallahi ya Allah, laknatlah aku kalau sumpahku dusta. Si istrinya balas, wallahi aku ora pernah zina karo fulan. Wallahi aku ora pernah zina karo fulan. Wallahi aku ora pernah zina karo fulan. Ya Allah, laknatlah aku kalau sumpahku dusta. Wis kare nunggu sing dilaknat siapa? Sing dilaknat itulah yang dusta. Maka punten aja gampang sumpah. Ya. Kalaupun sumpah betul-betul kepepet. Ya. Karena banyak sekali orang yang melakukan kesalahan begitu kepergok, akhirnya nanti sumpah orang lakoni, akhirnya ini namanya sumpah dusta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, lalu bagaimana ketika kita menghadapi orang yang bersumpah padahal dia dusta? Terima sumpahnya. Kalau dia sudah wallahi, terima sumpahnya. Urusan dusta adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal ana wong maling misalnya ya. Wis kecekel misalnya. Ngomong wallahi aku maling blas. Kalau sudah wallahi lepaskan. Percaya saja. Urusan dosa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya? Supaya kita jangan memaksakan orang ketika untuk ngaku. Dengan sumpah itu cukup sulit, cukup menjadi kunci. Kita harus percaya, selesai. Masalah dosa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Maka dalam kehidupan hari ini pun selalu ada orang-orang berani bersumpah palsu. Bersumpah palsu untuk dusta. Maka hati-hati, ya, kita jangan begitu. Kita jangan suka bohong pada orang. Dengan teman jangan suka bohong, jujur saja. Suami istri harus jujur. Makanya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri itu harus ada al-sidqu, kejujuran. Terus as-siqah mutabadilah, saling percaya. Kalau dalam rumah tangga suami istri tidak saling percaya, apa yang terjadi, Bu? Yang rika orang percaya karo sing lanange, kira-kira pipen? Tajassus, goleti salah. Goltina goleti salah karena orang pernah percaya. Wis percaya baik, rampung, enteng malah. Daripada orang percaya akhirnya uripe malah orang tenang. Ya, maka di dalam adab munakahat itu suami istri harus asyiqah mutabadilah, harus saling percaya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, maka apa rasanya kita, Pak, Bu, kalau kita mendapati teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita berdusta kemudian dengan sumpah dan kita ketahui itu sumpahnya palsu, rasanya pripun? Orang bisa dibayangkan ya. Wis pokoknya kayak kowe lah, luar biasa. Maka ini ya, begitu sumpah akhirnya Nabi Adam pun melanggar langgaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu melanggar larangan Allah, apa yang terjadi? Allah cabut ke pakaian surganya, kemudian Nabi Adam diturunkan ke dunia dengan pakai berlindung daun-daunan. Dipisahkan, Pak. Nabi Adam dan Hawa dipisahkan di tempat yang jauh, yang luar biasa. Bu, Pak, rasanya pripun rika diadoi ado-adoan karo sing lanang ibu, rasanya pripun, Bu? Ora ketemu tahun-tahunan, sing lanange kerja ning luar negeri, ora balik-balik, ora ana kabar. Pripun, Pak? Wis Pak Rika, sing wadone milu TKW, ora balik-balik, ora ana kabar. Pripun rasane?
Gering yakin. Mikir terus. Luar biasa. Nggak ada berita. Itu saja masih di negeri yang masih banyak makanan. Di negeri kita masih bisa beli, masih banyak orang. Ya. Kalau Nabi Adam dan Hawa dipisahkan oleh Allah di tempat yang sangat jauh dan hidup sendiri kayak apa rasanya? Melaku goleti bojone, Nabi Adam melaku goleti bojone, Hawa melaku goleti Nabi Adam. Yang tidak pernah tahu di mana ada, cuma laku semelaku-melaku nih. Ya tentunya atas bimbingan Allah tentunya. Melewati hutan, melewati kali, wis luar biasa. Atis ya katisen, panas ya panasan, mangan goleti pangan sekenahnya dan sebagainya. Luar biasa. Usah bisa iya ya, dulu masya Allah. Berarti begitu merananya Adam dan Hawa. Karena apa? Dipisahkan. Begitu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mina. Setelah perjalanan sekian tahun lamanya, berapa tahun panjang sekali, kemudian dipertemukan di Mina. Apa akhirnya? Ketika Rika, Bu, Pak, ketemu sing bojone wis lawas ora ketemu rasane piye, Pak? Ya, Kang. Piye rasane? Berbunga-bunga luar biasa, dipeluk sejadi-jadinya kan ya. Saking senengnya, nangis luar biasa. Disitulah akhirnya menyadari dosanya. Ya? Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah. Doanya apa, Bu? Doanya Nabi Adam? Doanya Nabi Adam apa? Kelalen mana? Pak, doanya Nabi Adam pripun, Pak? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu nyanyi, bukan doa. Ya. Kalau doa harus serius. Ya, doa itu ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Serius doa itu. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Fahami ya ketika sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri. Fahami salahnya apa? Salah aku maring bojo apa? Salah aku maring anak apa? Salahnya aku maring Allah apa? Fahami, tobati dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri dengan dosa-dosaku. Pikirkan dosa itu. Kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, kalau engkau tidak menyayangi aku ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Tapi aji dinyanyi kenapa kamu? Kalau yang tadi itu nyanyian bukan doa. Kalau itu doa, saiki anak mereka kayak Bu, bapane lan bapane jaluk duit 5.000 nganggo tuku jajan ning pasar. Dinen ora, Pak? Dinen ora, Bu? Ke bocah waras apa ora? Aduh, masya Allah. Kalau doa itu serius fahami itu. Hikmah dari kesalahan Nabi Adam apa, Pak? Bu, hikmahnya kesalahan Nabi Adam. Ini perhatikan ya. Dosa yang dilakukan oleh orang yang ada dalam rumah tangga, Pak, Bu, punten ya. Dosa yang dilakukan oleh seorang dalam lingkaran rumah tangga akan berdampak pada yang lainnya. Dosa walaupun tersembunyi, Pak, walaupun langkah wong sing ngerti, mereka nglakoni dosa langkah wong sing ngerti, dosa itu pasti tampak. Dosa itu pasti akan nampak. Tidak ada dosa yang disembunyikan. Tidak ada yang dosa yang tersembunyi. Selama belum ditobatin, pasti dosa itu akan kelihatan. Dari mana kelihatannya? Dari mana, Pak Kiro? Dari anak istri, Pak. Kalau dosanya suami misalkan rikaya, meneng-meneng blos lang orang kemuran anak bojo, misalnya mereka gawe dosa, lang kawong blesek. Gawe dosa, nah untuk bina bidalik ya.
Walaupun tersembunyi dan selama tidak tobat, pasti akan berdampak satu kepada, dilihat dari mana? Lihatnya dari anak dan istrinya, serta rezekinya, bahkan penyakitnya. Itu akan ditampakkan begitu. Dari istri, anak dari siapa? Istri tidak lagi mau menerima nasihat rika. Jenengan nasihati bojo nganti umpruken ora diterima-terima, jangan-jangan rikane kayak dosa Pak, aja nyalah bojo terus. Ya, bojo diomongi susah nemen, rikane sing kakek dosa, sing akhir apa? Nasihat bisa tidak nembus ke hatinya istri kita. Mungkin kita yang banyak dosa. Anak kita dilarui, diingatkan gak mau, jangan-jangan kitanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kitanya yang banyak dosa, sehingga nasihat kita tidak bisa didengarkan oleh anak. Mungkin aja salahna anak, aja salahna bojo, tapi salahna jenengan Kang, nyalahna awake dewek sebagai seorang suami. Sama dari mana rezekinya kok seret, jangan-jangan juga karena dosa, karena dosa itu menutup rezeki. Juga karena penyakit, karena saking dosanya belum ditobatin, penyakit datang bermacam-macam. Bisa jadi sakit itu karena dosa. Gitu ya. Maka apa? Dosa walaupun disembunyikan pasti akan nampak. Imam Hasan al-Basri ketika muridnya mengeluhkan tentang istrinya yang tidak mau manut, anaknya tidak mau, pembantunya enggak manut, bahkan kuda tunggangannya. Jawaban Imam Hasan al-Basri apa? Bisa jadi karena engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan pembantunya, dan tidak menyalahkan kudanya, tapi yang disalahkan orang yang bertanyanya. Istri sama Bu, yang jenengan sing lanange lagi kasab, sing lanange lagi golek duit, jenengan ning omah kudu taat maring Allah. Donga sing akeh, aja ngrumpi, aja ngrasani tangga, aja gawe dosa. Kenapa? Karena dosanya jenengan akan berdampak pada suami yang nyari maisha. Itu. Dampaknya dosanya orang tua, dampaknya kemana? Anak kita. Jangan-jangan anak kita di luar dibully, anak kita di luar jatuh, anak kita di luar ketabrak, harta kita mungkin dicuri orang dan sebagainya, karena kitanya yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat saja Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, dampaknya Nabi Adam melakukan kesalahan Allah, akhirnya manusia ada di bumi walaupun itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan khalifah. Cuma ceritanya ini berandai-andai ya, andai walaupun nggak boleh, ini andai saja. Andai Nabi Adam tidak melanggar larangan Allah, kita sudah ada di surga ya. Andai, ini berandai. Andai Nabi Adam tidak berbuat dosa, tentu hari ini kita orang perlu masak maning, orang perlu ngumingkiri gas, arep gas mundak, gas turun bodo amat, orang ngurusi pertalit, pertambak mundak, orang ngurusi. Kenapa? Uripe ning surga. Andai Nabi Adam tidak berbuat dosa, dampak dosa yang dilakukan Nabi Adam itulah akhirnya kita berada di dunia penuh dengan kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan payah. Jangan menyalahkan Nabi Adam ya, jangan menyalahkan Nabi Adam. Ini hanya ambil pelajarannya saja. Ambil pelajarannya saja. Hikmahnya. Makanya Pak, hikmah dari ceritanya Pak, setiap dosa yang kita lakukan itu bukan berdampak pada kita sendiri Pak, Bu. Hati-hati. Senajan dosa kita itu enggak ada yang tahu, pasti akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Terutama keluarga. Ya, terutama keluarga. Saya punya klien begini. Punten nyun sewu. Dia ngeluhkan begini. Wis pada nikah kabeh, Mbok. Wis sing durung nikah pelajaran bae wis. Jadi seorang bapak-bapak ngeluh pada saya gini. Bapak Is, ya Allah, aku pengen banget nyenengna bojoku. Pengen banget nyenengna istrinya. Di mana? Dalam urusan nyun sewu, dalam urusan kasur. Dalam urusan kasur. Artinya dalam urusan kasur istrinya tidak pernah
tidak pernah bahagia. Pengen banget. Normal, dicek dokter normal kabeh. Semua normal. Kamu udah normal semuanya, tapi kok begini ya? Oke, segali kehidupan hariannya. Ternyata Pak, Bu, ada dosa yang belum ditobatin. Apa? Terbiasa melakukan zina. Di luar, tanpa sepengetahuan istrinya, dia selalu berzina. Artinya apa? Ketika zina, nikmat gak? Dalam batinnya, dalam nafsunya, nikmat. Ketika orang menikmati yang haram, maka Allah cegah dirinya untuk menikmati yang halal. Istrinya halal, tapi karena dipuas-puaskan dalam urusan yang haram, begitu ketemu istrinya, sudah nggak ada selera. Selesai. Makanya perintah Rasulullah apa? Wahai laki-laki, jika engkau melihat wanita dan hatimu ada kecenderungan untuk wanita itu, perintah Rasulullah apa? Balik ya Kang. Sebalik, misalnya jenengan weruh watumu kok sereng nafsune pengen cepet balik. Kenapa? Kata Rasulullah, karena sungguh ada apa yang ada pada orang itu ada pada istrimu. Kaidahnya sederhana sekali. Dosa akan berdampak pada sekitarnya. Luar biasa. Maka ayo kita muhasabah, Pak, Bu, punten. Muhasabah bareng-bareng. Yang di rumah, kalau kita di rumah lagi banyak masalah dengan pasangan, dengan anak, dengan istri, dengan rezeki, muhasabah jangan-jangan karena kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya apa, Bu? Dosa itu ada dua. Pertama, melanggar larangan Allah, sing larangan Allah terjang-terjang. Kedua, lupa atau meninggalkan perintah Allah. Sing lanange salate orang pernah tepat waktu, orang pernah sholat jamaah, misalnya sholat subuhnya kawanan terus, masih keturunan bangsawan, bangsa sing tangin awan, kawanan terus, ya. Misalnya, jangan-jangan itu yang menyebabkan masalah yang ada dalam rumah tangga. Kok di rumah banyak hewan, banyak sekali tikus, banyak sekali cucuk, banyak sekali hewan gak lumrah. Jangan-jangan di rumah ada dosa. Muhasabah aja. Supaya kita tidak terbiasa menyalahkan kondisi, keadaan teman-teman, orang-orang sekitarnya. Yang ada bagaimana kita selalu menyalahkan diri sendiri, muhasabah pada diri sendiri. Untuk apa? Menata diri. Itu lebih baik daripada mencari kambing hitam yang sudah hitam. Kambing kambing itu nggak usah. Nyari-cari kesalahan nggak perlu. Muhasabah saja. Gitu ya? Taib. Ini kisahnya Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Adam keluar dari surga dan ada di dunia, hidup luar biasa susahnya di dunia ini. Al-Qulihal Hawa hamil, lahir anak pertama, Qabil dengan saudara kembarnya siapa? Iklimah. Qabil lahir dengan saudara perempuannya, saudara kembarnya Iklimah. Kemudian Hawa hamil lagi, punya adik, lahir Habil dengan Labuda. Karena wonge mung papat tok kudu nikah, Mbok. Yang kudu nikah karo sapa? Yang mung ora mun karo tanggane. Maka nikah dengan saudaranya. Qabil dinikah silang dengan saudara kembarnya. Adik dari saudara kembarnya, yaitu dengan Labuda. Habil dinikahkan dengan Iklimah. Qadarullah, Iklimah itu lebih cantik dari Labuda. Qabil tidak menerima yang dinikahkan dengan Labuda. Karena apa? Saudara kembarnya Iklimah itu lebih cantik. Akhirnya apa? Protes kata bapaknya. Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya untuk berkorban. Setelah berkorban, yang diterima korbannya siapa? Habil. Ini kalimatnya, Pak, perhatikan kalimatnya Qabil. Wahai ayahku, engkau doakan korbannya Habil dan engkau tidak pernah mendoakan korbanku. Engkau berkati
korbannya Habil dan engkau tidak pernah memberkati korbannya aku. Sehingga yang diterima adalah korbannya Habil. Punten Pak. Anak, ini anak loh. Qabil itu anak. Berani bentak karo wong tuane, berani menyalah-nyalahkan orang tuanya yang dalam keadaan baik, dalam keadaan benar. Karena apa? Setiap apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam pasti atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hasad yang dimiliki oleh Qabil itulah akhirnya Adam sebagai ayahnya disalah-salahkan. Perhatikan pelajarannya apa Pak? Bu, pelajarannya apa? Hikmahnya, terkadang kita sebagai orang tua ya Pak, Bu, nyun sewu, terkadang kita sebagai orang tua sudah ikhtiar semaksimal mungkin, berusaha untuk semaksimal mungkin ngurus anak, tetapi kita selalu dipersepsikan salah sama anak, betul nggak Bu? Ngerasa kenora? Reka wis bener, perasaan bener, jeneng wis bener, kayak gue kakaknya kayak semene, gue adine semene, diatur banget. Wis perasaan bener, tetap persepsi anak bapaknya salah. Jenengan nasihati anak perasaan apik ya? Perasaan sudah benar, tapi persepsi anak tetap salah. Contoh, jenengan ketika anak mau main, ini persepsinya nanti. Anak mau main, biasanya ditakonnya Pak. Perintahnya orang tua, bapaknya apa? Dolane maring di. Terus apa maning Pak? Bu. Harus apa? Terus apa maning? Aja sesuai. Terus apa maning? Dolane ning di. Wis di detail, dirinci, plek. Tujuannya apik ora Pak? Bu. Tujuannya bagus enggak? Persepsi anak beda. Apa persepsi anak? Wong tua ngatur terus. Aku dadi bocah kayak diteken. Ora bebas. Apa-apa oroli. Miturut bocah. Walaupun kita niatnya baik saja, tetap dipersepsikan buruk oleh anak Pak, Bu. Itu. Ini kisah nyata. Saya punya klien. Ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, punya anak kecil, harus single parent, membesarkan anaknya, harus nyari nafkah. Begitu nyari nafkah, di kampungnya dagang, ternyata hasilnya enggak seberapa. Ada Pak, obsesi ibu ini bagus Ben. Saya harus bisa mengkuliahkan anak saya. Saya harus bisa membiayai anak saya sampai kuliah sampai S1. Akhirnya apa? Ada penawaran jadi TKW. Berangkat kan? Berangkat. Bocah titip nasabah Pak, Bu. Ninine. Kemak, aku titip bocah, aku arep kerja. Tolong nanti di sekolah enggal tahun tetap balik. Enggal bulan ngirim duit, gak biaya bocah, gak mangan, keperluan bocah di rumah, betul-betul sampai S1, sampai kuliah, dari SD sampai kuliah. Ibune berarti tahun-tahunan ning luar negeri untuk membiayai anak. Setelah kuliah selesai, persepsi anak apa Bu? Persepsi anak apa? Mbok ana sing ngalami, mbok ana sing menangi, mbok ana sing ngalami. Persepsi anak apa, Pak? Mane kur bisa ngirim duit tok, orang bisa ngenein kasih sayang. Persepsi orang tua bener ora? Membiayai anak udah merasa cukup gak? Wong tuane ngerasa sudah cukup membiayai bocah, perasaan wis tanggung jawab yaumul kiamah. Perasaan sudah tanggung jawab sebagai orang tua sampai nguliah. Nah, luar biasa. Tapi persepsi anak bukan begitu. Ibu mung bisa nain duit, tapi orang bisa nain kasih sayang. Aku butuh kasih sayang, Bu, orang butuh duit. Padahal butuh duit juga sih. Ini persepsi anak. Akhirnya punten sing namanya
anak dengan ibunya sampai sekarang nggak bisa akur, walaupun serumah. Dampak, ini dampak ya, dampak dari anak durhaka kepada orang tua, dampak anak kurang bersyukur pada orang tua, walaupun tetap ibunya salah-salah. Ketika anak tidak bersyukur pada orang tua, ketika anak tidak berbakti pada orang tua, dampaknya apa? Wataknya keras, atos. Maka Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menafsirkan surat Maryam ayat 32 apa 14 saya lupa. Wa barram bi walidati walam akun jabbaran saqiya. Kurang lebih artinya gitu. Nanti dibaca ya di surat Maryam, saya lupa. Ibnu Katsir menjelaskan gini, tidaklah engkau mendapati seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, berani pada orang tuanya, bentak pada orang tuanya, berkata kasar pada orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya, merasa kecewa dengan orang tuanya, marah dengan orang tuanya, walaupun dipendam, walaupun gak dikeluarkan, kecuali dia berwatak keras, angkuh dan sombong. Itu. Maka kalau kita hari ini memiliki sifat yang keras, Pak, Bu, jangan-jangan kita masih punya masalah dengan orang tua. Qabil punya watak yang keras karena apa? Tidak berbakti kepada Adam alaihissalam sebagai bapaknya dan tidak bersyukur pada orang tuanya. Loh, kenapa kita harus bersyukur pada orang tua? Ibnu Katsir menjelaskan surat Luqman, waskurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibnu Katsir menjelaskan, sungguh engkau tidak akan pernah mendapati wong sing syukur karo Allah kejaba syukur karo wong tua. Kita ini tidak akan bisa disebut bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah bersyukur kepada Allah sampai kita bersyukur pada orang tua. Istri tidak akan pernah bisa disebut bersyukur pada Allah sampai bersyukur pada suami. Senajan suaminya ala, senajan suaminya galak, senajan suaminya orang lain nafkah misalkan, selagi status rika jenengan statusnya sebagai istri, maka harus lembut muliakan suami, bersyukur pada suami. Karena salah satu yang menyebabkan wanita masuk neraka apa? Tidak bersyukur pada suami. Bersyukur, kenapa harus bersyukur? Karena masih ada orang yang mau menanggung dosanya jenengan, Bu. Minimal paling minimal lagi masih ana wong lanang sing gelem dadi bojone jenengan. Ajungnya can nemu perkasane nyongro payu. Gitu ya. Banyak bersyukur pada suami sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Qabil menuduh bapaknya sebagai bapak yang pilih kasih. Kenapa? Karena dianggap lebih cinta kepada Habil. Pak, Bu, pernah nggak ngerasain? Anak sing ngerasakna, aku tuh duwe wong tua pilih kasih. Bapaknya mana kur sayang karo kakaknya yang nyongtok. Karo adine nyontok ora pernah diurusi. Pernah napa sampe kowe? Pernah, Bu? Innalillahi. Kalau ada nanti tobat ya, istighfar pada Allah, nanti berbakti pada orang tua, muliakan orang tua. Jangan ada perasaan pilih kasih pada orang tua. Dasar mana pilih kasih? Sing disayang adine aku tok, sing disayang kakangnya aku dinen batur ning pojokan. Kayak kakak aku tuh batur enak kan kayak regane larang menak ning pojokan regane sepira. Jengkel karo bapakne karo ibune. Enggak boleh. Banyak bersyukur pada orang tua. Banyak bersyukur pada orang tua. Loh, kenapa? Nanti kita bahas yang lain waktu insyaallah. Maka akhirnya Pak Qabil karena hasadnya kepada Habil, akhirnya Pak mau membunuh Habil. Kalimatnya Habil indah sekali. Wahai saudaraku,
kalau sekiranya engkau akan membunuh aku, berniat untuk membunuh aku, sungguh aku tidak sedikit pun berniat untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulianya sifat Nabi, sifatnya Habil yang luar biasa. Ini sifat Habil yang lembutnya luar biasa, santunnya luar biasa, berbaktinya luar biasa. Padahal dalam riwayat antara Habil dengan Qabil secara tenaga gedean Habil. Apa kalau Qabil lawan lah kecil. Kenapa? Habil tenaganya lebih besar. Tetapi Habil tidak pernah membalas. Bu, ingat, keburukan saudara yang dengan misalkan diperlakukan buruk sama kakak, sama adik, sama saudara misalkan, jangan sekali-kali berniat untuk membalas. Ikuti gayanya Habil. Ya, jangan sekali-kali keburukan dibalas dengan keburukan. Misalnya jenengan bagi waris, pas bagi waris akhirnya ribut, misalnya naudzubillah min dzalik, kita harus tetap jalin silaturahim dengan saudara. Lah sawai aku direbutin sedulur aku, tetap harus jalin silaturahim dengan saudara. Jangan sampai si persaudaraan itu hancur hanya karena masalah harta. Ya, aja nganti kakak ngadi orang ana silaturahim hanya karena padu iri-irian. Ingat Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka dengan saudara jalin silaturahim. Sebagaimana sikap Habil kita pegang. Habil walaupun mau diperlakukan zalim oleh Qabil, tapi tidak sedikit pun Habil berniat membalas keburukan Qabil. Maka kita tiru Habil itu. Kalaupun kita mau diperlakukan buruk sama saudara-saudara kita, jangan sekali-kali kita membalasnya. Saudara adalah tetap saudara. Loh kenapa? Karena seburuk-buruknya saudara, kalau dia masih beriman, akan ketemu di surga. Ingat kalimat saya? Karena seburuk-buruknya saudara, kalau masih beriman kepada Allah, maka akan ketemu di surga, Pak, Bu. Maka jangan sekali-kali kita pecah dengan saudara kita. Karena nanti di yaumul qiyamah antar saudara bisa memberikan syafaat. Bisa jadi mungkin saudara kita buruk misalkan naudzubillah min dzalik, selagi masih beriman bisa jadi kitalah yang akan memberikan syafaat yaumul qiyamah ketika kepada saudara kita, kakak adik kita, keluarga kita, sangat mungkin. Maka yuk kita praktekkan sikap Habil ini dalam kehidupan kita. Selalu mengalah, maafkan saudara, maafkan istri, maafkan orang tua, maafkan keluarga, agar kita mendapatkan kebaikan dan kelembutan yang dari Allah Subhanahu wa taala.